Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Ibadah kita dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita sedang dihadang oleh pandemi corona. Jumlah kasus semakin bertambah yang membuat segala aktivitas menjadi terbatas. Dan mungkin saat ini kita sudah lelah dengan situasi dan keadaan ini. Tapi janganlah kita lelah untuk mengejar hadirnya, menyatakan dan mengandalkan Dia selalu. Dan biarlah ini jadi kerinduan setiap kita. Mari kita pujikan, mengejar hadir-Mu.
terima kasih karena Kau sudah memberi kami kesempatan bagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah dengan ibadah ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pemimpin kita pada hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Hendaklah hidupmu berbadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bersama seluruh umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Segala
Shalom teman-teman, masih ada sukacita di tengah masa pandemi ini. Kiranya hati kita boleh senantiasa bersukacita, karena Kristus boleh hadir di dalam kehidupan setiap kita. Dan pada saat ini kita bersyukur karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Nya, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kekuatan, untuk kami boleh bangun, dan untuk kami boleh mempersiapkan diri kami. Saat ini kami juga mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dan berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, pernah nggak sih kita dengar satu pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya? Yang artinya, apa yang dilakukan oleh setiap anak itu, pasti tidak akan pernah jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Biasa orang berkata, kalau bapaknya jahat ya, kalau bapaknya suka main judi, suka berlaku nggak benar, pasti anaknya juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, anaknya akan melakukan hal itu. Kalau misalkan mamanya itu males, ya anaknya ya pastilah akan menjadi anak yang pemalas. Kalau emaknya suka marah-marah, gak menutup kemungkinan juga anaknya akan menjadi anak yang suka marah-marah. Atau kalau bapaknya mungkin orang yang cepat putus asa, gak mau berjuang, anaknya juga pasti gak jauh beda dengan bapaknya. Gimana teman-teman dengan pendapat seperti ini? Teman-teman setuju apa enggak? Teman-teman, alasan ini masuk akal karena pengaruh keluarga itu memang sangat besar. Pengaruh keluarga itu akan sangat kuat di dalam diri seorang anak. Keteladanan itu sangat penting, teman-teman. Tapi jika kondisinya seperti yang tadi, seperti seolah-olah tidak mendukung kita untuk menjadi yang lebih baik, itu bukanlah satu alasan untuk kita tidak menjadi yang lebih baik. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Hizkia. Teman-teman, kalau kita lihat Hizkia, dia punya ayah namanya Ahaz. Alkitab mengatakan bahwa Ahaz ini hidupnya tidak berkenan karena dia selalu melakukan hal-hal yang jahat. Dia juga adalah seorang raja. Jadi kalau kita lihat jauh sekali ya, gitu ya. Kok Hizkia ini firman Tuhan katakan di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 2 sampai 3 dan ayat yang kelima, terus saya baca ya. Dikatakan bahwa ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bayangin ya teman-teman, papahnya Hizkia yang namanya Ahaz tadi, dia adalah seorang raja yang jahat. Dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Hizkia yang dikatakan dia ini percaya kepada Tuhan ya. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan karena perbuatannya sungguh memuliakan Tuhan. Jadi kenapa tadi Lustri saya bilang, wah kok jauh sekali ya, bapaknya jahat tapi anaknya bisa baik gitu ya. Kalau kita mau lihat lagi teman-teman, kakeknya Hizkia atau papanya si Ahaz, yaitu Pak Yotam, dia adalah seorang yang sangat baik.
Dia selalu melakukan hal-hal yang benar untuk dan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan juga berkenan atas kehidupan Yotam. Mungkin sebaliknya kita akan lihat, loh, papanya tuh loh baik, kok anaknya bisa jahat? Kalau kita lihat dari sisi kakeknya, perbandingan antara papanya Hizkia dan juga dengan kakeknya Hizkia. Tapi kalau kita lihat kehidupan Hizkia dengan papanya sendiri, kita akan menemukan bahwa loh, kok bisa ya anak ini bisa jadi anak yang baik padahal papanya itu seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat ya, Alkitab mencatat bahwa umur Hizkia itu 25 tahun. Dia sudah menjadi raja. Ini adalah usia yang sangat muda sekali, teman-teman. Tapi di usianya masih muda, ya, dia dipercayakan untuk memegang satu jabatan, satu kedudukan yang luar biasa, yaitu menjadi seorang raja yang memerintah. Dan dia memerintah itu bukan dalam waktu yang singkat, teman-teman. Tetapi kita mengatakan selama 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Teman-teman, Lisa mau bilang bahwa lingkungan itu tidak 100% membuat kita ini terpuruk. Kita bisa melakukan banyak hal yang baik walaupun lingkungan kita tidak baik. Walaupun lingkungan kita ini tidak mendukung untuk kita berbuat baik. Sama halnya dengan Hizkia. Dia diperhadapkan dengan orang tua yang bisa dikatakan dia tidak bisa memberi teladan yang baik gitu ya untuk Hizkia. Tetapi Hizkia mengambil satu keputusan bahwa dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya itu salah, maka dia tidak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Jadi teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, keputusan itu ada di tangan kita. Ikut Tuhan itu juga putusan pribadi. Bertobat itu juga putusan pribadi. Taat pada Tuhan itu juga sama. Itu adalah putusan pribadi. Putusan yang benar akan membawa berkat yang besar bagi hidup kita. Tetapi putusan yang salah akan membawa hukuman atas hidup kita. Sekali lagi Lisa mau katakan bahwa lingkungan tidak 100% mempengaruhi kita. Bersyukur kalau kita punya lingkungan yang mendukung. Baik orang tua, baik juga perekonomian, baik juga mungkin teman-teman. Bersyukur kalau kita diperhadapkan dengan lingkungan yang baik yang bisa mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau sebaliknya, itu bukan satu alasan untuk kita tidak menjadi yang lebih baik. Kita lihat Hizkia. Di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi dia seolah-olah tidak bisa berkarya, tidak mendapatkan dukungan. Kita lihat apa yang dilakukan Hizkia di masa mudanya. Sumbangsi apa yang dia berikan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sumbangsi apa yang dia berikan untuk bangsanya. Kita lihat. Yang pertama adalah dia menyucikan Yehuda dari penyembahan berhala. Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia menghancurkan tugu-tugu berhala, di mana yang saat itu orang-orang Israel masih menyembah yang namanya yang berhala dan ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang namanya waktu itu disebut Nehustan. Hizkia tahu hal itu nggak gampang, teman-teman. Ya, Hizkia tahu itu nggak benar, tetapi dia berjuang untuk menegakkan kebenaran. Sekalipun tidak mudah, tapi dia terus lakukan itu. Dia yakin bahwa Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang sama juga yang akan memampukan Hizkia. Yang kedua, dia membangun kembali ibadah yang murni kepada Tuhan. Dia menyadari betapa pentingnya ibadah itu. Sehingga di awal kepemimpinannya, di bulan pertama dia memimpin, ya, dia mulai membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia juga meminta para imam dan orang Lewi untuk menguduskan rumah Tuhan. Sebab nenek moyang mereka
dapat dikatakan mereka sudah tidak lagi setia kepada Allah. Hizkia berjuang di dalam melakukan ini, teman-teman. Dan sekali lagi, ini bukanlah satu hal yang gampang untuk Hizkia lakukan. Karena dia diperhadapkan dengan orang-orang yang hatinya sudah jauh dari Tuhan. Mereka yang sudah mengeraskan hatinya untuk Tuhan. Tetapi dia tidak menyerah. Yang ketiga dia lakukan apa, teman-teman? Dia membangun ibadah yang kudus dan penuh kerinduan. Hizkia melakukan penyucian terhadap rumah Tuhan dengan satu tujuan dan satu maksud untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan supaya murka yang menyala-nyala itu undur dari mereka. Dan Hizkia melakukan penyucian ini dimulai dari dosanya sendiri, dosa keluarganya dan juga dosa rakyatnya. Hizkia memerintahkan untuk juga mereka dapat memberikan pujian atau penyembahan kepada Tuhan. Hizkia juga mengajak mereka untuk dapat merayakan Paskah. Semua ini dilakukan oleh Hizkia agar mereka dapat kembali membangun ibadah dengan sikap yang benar, yaitu ibadah yang mencakup seluruh aspek kehidupan mereka. Yang keempat, dia juga membangun kerelaan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Hizkia menetapkan tugas para imam dan para Lewi yang pada waktu itu mereka bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Hizkia mengingatkan kembali, Hizkia menetapkan kembali tugas mereka. Dan Hizkia juga tidak lupa untuk dia dapat memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Selain itu dia juga melibatkan rakyat untuk boleh turut serta memberi sumbangan yang jadi bagian imam dan orang Lewi. Jadi keberhasilan Hizkia, teman-teman, itu tidak terlepas dari teladan nyata yang sudah ditunjukkan oleh Hizkia di dalam kehidupannya, di dalam setiap perbuatannya di hadapan rakyatnya. Tetapi perjalanan tidak semulus yang kita bayangkan. Perjalanan tidak semudah yang kita bayangkan. Tantangan itu ada, teman-teman. Di tengah dia sedang membangun, di tengah dia sedang menegakkan kebenaran, di tengah dia sedang berjuang, ada tantangan demi tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah ketika Hizkia mendapatkan tantangan di mana Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Dan utusan mereka itu mempengaruhi rakyat yang dipimpin oleh Hizkia untuk mereka jangan lagi percaya sama Hizkia, jangan lagi kamu taat lagi, jangan lagi kamu turuti apa yang dikatakan oleh Hizkia. Sebab tidak ada Allah bangsa-bangsa lain yang bisa bebaskan mereka dari tangan Sanherib. Tentu ini bukan satu hal yang mudah, teman-teman. Ya, rakyatnya sedang dihasut, rakyatnya sedang dipengaruhi. Ketika Hizkia sadar, ini bukanlah satu hal yang mudah. Ia tidak sanggup untuk melakukan ataupun mungkin berperang melawan semua orang yang saat itu sedang memojokkan dia. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang sudah memanggilnya dari awal, maka Allah yang sama juga yang akan menyertai dan memberikan jalan keluar bagi Hizkia. Dan ini juga yang dikatakan kepada panglimanya Hizkia. Ya, Hizkia mengatakan bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar. Dan disitulah kuasa Allah. Ya, campur tangan Allah itu turut bekerja. Rakyat boleh kembali percaya. Teman-teman, kita lihat di tengah kemustahilan Hizkia melakukan karyanya, melakukan pekerjaannya, melakukan panggilannya. Tapi ketika dia berserah, Allah tidak tinggal diam, teman-teman. Sekali lagi, coba kita tengok latar belakang kehidupan Hizkia. Dia punya ayah yang jahat, sama-sama seorang raja. Ya, ayahnya mantan seorang raja. Tapi ayahnya banyak melakukan kejahatan sehingga Tuhan tidak berkenan atas kehidupannya. Tetapi Hizkia tidak mau berkompromi dengan dosa.
Ia tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Dengan hati yang bulat dan tekad yang bulat, dia mengutamakan ibadah dalam kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya ya, ibadah itu. Dia juga mengorbankan banyak hal untuk memberikan sumbangsih untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan tentunya di dalam dia mengerjakan segala sesuatunya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Teman-teman, mungkin kita bisa jadi saat ini kita berada di kondisi mirip-mirip dengan Hizkia, walaupun nggak sama persis teman-teman. Mungkin kita punya orang tua yang di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita berada, dimanapun orang tua kita itu terkenal gak benar. Sehingga dampaknya itu juga berdampak ya dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak mudah diterima, tidak mudah dipercaya, dan kita menjadi orang yang selalu dipandang sebelah mata. Atau mungkin tantangan itu juga bukan karena dari orang tua kita, tetapi dari banyak hal. Seperti halnya mungkin status ekonomi, ataupun ya banyak hal lah teman-teman. Pintaran, kemampuan kita, ataupun apapun itu teman-teman. Sebab kan ada banyak hal ya teman-teman yang seringkali membuat kita ini menjadi lemah, yang seringkali membuat kita ini menjadi minder, yang seringkali membuat kita ini menjadi putus asa. Tapi bagaimana dengan keputusan kita teman-teman? Apakah kita akan menyerah dan menyalahkan keadaan, atau kita mau bangkit dan bersama dengan Tuhan kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh antusias yang tinggi? Sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita boleh bangkit, kita boleh memohon pertolongan Tuhan, dan mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita mau berkarya di tengah dunia ini, di tengah situasi yang sama sekali mungkin tidak mendukung kita untuk berkarya. Ingat teman-teman, keputusan itu ada di tangan kita. Apa yang akan kau putuskan pada hari ini teman-teman? Hizkia sekalipun masih muda dan dalam situasi yang tidak mendukung dia untuk berkarya, tapi dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Kiranya kita boleh belajar dari Hizkia, melanjutkan karya Allah di dalam dunia ini, dan biarlah Allah sendiri yang boleh memampukan setiap kita di dalam mengerjakan misinya dalam dunia ini melalui kita. Tuhan memberkati kita, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berkata-kata di dalam hati setiap kami. Tuntun setiap kami ya Tuhan, topang setiap kami. Beri kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melewatinya. Dan kami ya Tuhan tidak mau menyia-nyiakan hidup yang boleh Tuhan beri untuk kami boleh masih menjalannya hingga hari ini. Kami mau berkarya untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh memampukan setiap kami. Di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Biarlah firman yang sudah disampaikan dapat menjadi pedoman iman kita, dan kita bisa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui GoPay atau OVO Trinity Community dengan nomor di bawah ini. Mari kita ingat lagi komitmen kita kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku.
Ibadah telah selesai. Selamat